pengalaman berradio ini membuat Mas Yuda semakin percaya diri, semakin merasakan eksistensi gitu ya. Iya. Jadi semakin oke lah terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap sosial ya. Betul. Terus kemudian Mas, tanggapan pendengarnya jenengan gimana? Selama ini tanggapan para pendengar kan membernya banyak tuh. Iya. Tanggapan tentang Sandiwara Radio yang Anda tampilkan ini gimana? Jadi banyak yang kemudian mengapresiasi di grup Facebook itu karena kalau ibaratnya kalau saya bilang para penikmat radio itu bisa dikatakan kalau di era sekarang itu kan orang-orang yang sudah berumur. Betul. Nah, ketika ada sudah berumur itu masih hidup ya? Iya. Kalau belum lahir ya belum berumur. Nah, Anda ini lucu juga ya. Ya oke. Maksudnya udah tua gitu. Iya. Oh iya. Sampun sepuh. Okay. Kalau dulu namanya sahur sepuh. Nah, banyak. Sampun tua itu double Mas. Kalau udah nggak tua ya tua kan. Yang penting bukan tua Bali. Iya. Tua Bali. Iya. Terus. Jadi mereka juga mengapresiasinya seperti ini. Oh, ternyata ada anak-anak muda yang masih mau menghidupkan atau melestarikan budaya sandiwara radio yang sekarang sudah banyak dilupakan. Itu yang pertama. Jadi mereka mengapresiasinya dari situ. Kemudian dari cerita juga mereka banyak bilang, luar biasa Mas, kita jadi banyak belajar tentang sejarah. Misal sejarah runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit itu lewat drama radio ternyata lebih mengena. Loh kenapa? Hampir nek zaman sekolah ngrungokke guru gambleh ki bosen ya Mas, ngantuk. Lah nek dari drama radio mendengarkan tokoh yang bermain mendapatkan kesan dan ingin selalu mengikuti alurnya seri demi seri, ternyata kita jadi tahu banyak sejarah, jadi belajar sejarah tanpa kita harus membuka buku sejarah. Jadi Mas Yuda banyak bermain di drama radio yang sejarah ya? Sejarah, kadang-kadang juga modern. Yang modern itu yang cerita sekarang gini? Iya, cerita-cerita realis sekarang masyarakat. Lebih senang yang sejarah apa yang cerita modern Mas? Kalau lebih senang yang sejarah. Nah, sebabnya? Sebabnya kalau sejarah pasti akan ada namanya rimba persilatan, dunia kependekaran. Yang tidak terbayangkan sebelumnya ya? Iya, jadi kita akan melakukan acting audio itu di era-era yang tidak kita lakukan setiap hari. Nah, misalnya main cerita-cerita realis sekarang itu kan, wah aku tadi tukang becak sing uripe keronto-ronto tanpa kita masuk ke dunia masa lalu, sekarang banyak kita temui dan kita bisa membayangkan, tapi kan dunia kepernikahan itu kan, ada fantasinya ya berarti ya. Jadi lebih bisa mengembangkan fantasi. Dan itu mainnya merasa lebih mantap ya Mas kalau lebih main. Mantap, iya. Dan Anda bisa menghidupkan dunia itu di dalam pikiran Anda ya? Iya. Jadi lebih menyenangkan itu ya? Sangat menyenangkan. Menurut Anda selama bermain di Sandiwara Sejarah ini, hal apa yang paling bermakna bagi Mas Yuda? Paling bermakna? Paling bermakna. Besok iso tak maknai, wah ternyata kok membuat Anda menjadi benar-benar kesengsem sama cerita sejarah itu. Jadi ketika saya misalnya nek jeneng belajar sejarah itu kan kita harus ndelok maca kitab, harus sinau babat, harus riset sampai tahu prasasti dan segala macam. Itu kalau kita riset, sekarang kan ada internet ya. Ada internet, jadi apa-apa bisa dilakukan dengan lebih mudah. Kemudian saya bisa menularkan pengetahuan sejarah, walaupun itu hanya dalam lewat drama, dan ketika anak-anak zaman sekarang itu bisa paham, itu saya merasa berarti saya berkecimpung di sini, membuat cerita misalnya Pelangi di Atas Singasari. Orang akan tahu bahwa kehidupan di masa Singasari itu seperti ini. Raja Kertanegara itu dulu senangnya mabuk-mabukan, main perempuan ya gitu kan. Kita tanpa anak muda itu harus membaca buku yang berat-berat. Mereka mendengar saja bisa hafal, dan saya merasa wah, uripku ya bermakna ya ning kene. Oke. Berarti Anda bisa juga artinya Anda merasa bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya dengan bermain di Sandiwara Sejarah itu. Betul. Karena Anda di Sandiwara Sejarah itu Anda juga mendapatkan sesuatu dari sana. Iya. Oke. Terus Mas, kalau tak karo ngetes. Oh iya, apa-apa. Kalau Mas, setelah dari Sandiwara Radio, kan sampean terus kemudian masuk isi. Ya, di isi itu kan tidak hanya radio langsung panggung toh. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi memang
cerita masuknya apa? Ya masuk dan pengalaman-pengalaman lah. Oke. Bedanya karena emang radio tok gitu. Tentu saja sangat berbeda. Karena kalau drama panggung itu kan kemudian medianya itu kan apa? Panggung dan sasaran kita adalah orang-orang yang kemudian menyaksikan di depan kita. Oke. Bagaimana ketika saya mungkin secara auditif itu oke lah di radio seperti ini. Tapi kemudian yang menjadi kelemahan penyandang disabilitas netra itu kan kekuatan gestur, kemudian ketubuhan, bagaimana dia merespon properti. Karena kalau ibaratnya kalau radio kan kita sambil duduk aja nggak masalah ya. Beres ya. Tapi kalau panggung kemudian kan banyak yang harus kita eksekusi di panggung itu, bagaimana panggung itu jangan sampai mati. Apalagi kalau misalnya tantangan kamu difabel tapi di peran ini tokohnya nggak difabel loh. Saya harus keluar loh dari diri Yuda yang disabilitas. Pernah itu Mas menjadi peran yang tidak difabel netra itu? Pernah? Bahkan setiap kali ujian pemeranan di kampus selalu gitu ya? seperti itu. Karena naskahnya memang naskah-naskah yang sudah ditentukan. Itu tokoh saya tidak pernah disabilitas. Jadi memang tantangannya di situ sangat ya? besar. Iya. Cara mengatasi tantangan itu gimana? Cara melewati tantangan itu lah. Dibiasakan dan kita bayangkan. Jadi misalnya kalau contoh nih misalnya kita udah latihan 3 bulan untuk pementasan. Kemudian besok kita harus pentas. Kalau teman-teman netra itu menyebut orang lihat itu namanya orang awas ya. Kalau orang awas itu aku latihan di Kota Gede 2,5 bulan. Besok sore aku pentas di Taman Budaya. Berarti cuma sebulan tuh? Apa? 2,5 bulan itu sebulan berarti. Terus. Jadi kalau misalnya aku 2,5 bulan udah berproses latihan di tempat ini. Besok sore aku harus main di Taman Budaya. Kalau orang yang lihat, dia hari H langsung gladi bersih, blocking di sana, malamnya main, beres. Tapi kalau teman-teman disabilitas netra tidak bisa begitu. Jadi paling tidak 3 kali atau 4 kali sebelum pentas itu harus sudah orientasi panggung di mana nanti akan digunakan untuk pentas. Biar nanti ketika misalnya blocking, dia bisa membayangkan bentuk set wingnya seperti ini. Kalau aku berjalan dari set wing sampai ke center, langkahnya sekian. Kalau nanti aku harus maju ke depan seperti ini biar tidak jatuh ke apron, itu sudah harus dipertimbangkan. Dan itu membutuhkan waktu tersendiri. Tidak bisa sekali blocking langsung malam tampil. Nggak bisa ya? Biasanya akan terjadi kecelakaan. Dan itu ada 2 ya, blocking dengan setting dan blocking sebelum tanpa setting. Karena kemudian kalau panggung ini sudah berisi setting, maka nanti langkah kaki juga akan lebih dipersempit. Nah itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Makanya kalau di kampus kan dilelah stage itu ketika tidak dipakai bisa kita eksplorasi kapanpun. Nah saya selalu ngajak temen, "Mbok ayo eksplorasi di stage lagi nggak dipakai, biar aku juga ketika besok pentas itu movingnya lebih lancar kayak gitu." Itulah yang kemudian bisa saya katakan ketika saya berproses, saya kan juga megang komunitas teater Braille di mana itu teman-teman netra. Ketika saya bermain dengan teman-teman netra di teater Braille dan dengan teman-teman saya yang berpenglihatan di kampus, konsep dramaturginya sangat berbeda. Ya. Boleh dijelaskan bedanya gimana? Sekarang yang dengan teman-teman yang netra. Seperti yang tadi saya sampaikan, dengan teman-teman netra, state harus lebih optimal di explore. Artinya langkah kaki. Lebih lama berarti ya? Iya. Di setting yang sesungguhnya itu lebih lama? Iya, lebih lama. Dan juga lebih, lebih menguras tenaga ya. Ketika misalnya ada adegan salaman antara tokoh A dengan tokoh B. Sama-sama netra nih tokohnya. Di teater Braille kan sama-sama netra. Bagaimana ketika wis podo-podo ngetungkis tangan gini, salamannya itu tidak meleset. Ya, betul. Terapi membiasakan seperti itu biar luas dilihat dan tidak meleset. Itu juga tidak sekali 2 kali. Biasanya saya ngakali teman-teman tak kasih kayak gelang yang ketika gerak pelinting-pelinting ya, jadi dia tahu. Kemudian juga masing-masing orang itu misal kita kasih bau-bauan parfum yang berbeda-beda sehingga ketika posisinya dia ada di sebelah kanan, ngambu parfume wae, aku wis ngerti, wis penciumannya koyo kirek. Oke. Kata kunci terakhir mau kirek loh Mas. 3, 2,
Oke Mas, Mas Yuda masuk di ISI tahun berapa? 2022. Di jurusan teater toh? Yes. Nah itu ujiannya gimana waktu itu? Waktu itu karena saya itu baru masa-masa pandemi dan dari masa pandemi itu kemudian beralih ke normal itu pas di masa saya masuk. Waktu itu ujiannya portofolionya itu monolog. Jadi kita diminta untuk bikin naskah prosa. Betul. Yang kemudian prosa itu kita pentaskan monolog tapi dalam bentuk video. Yang video itu nanti diunggah. Jadi saya membuat prosa, saya membuat naskah sendiri, buat naskah sendiri ya? terus saya mainkan dalam bentuk monolog. Nah, di sini kejadiannya sangat lucu. Gimana itu? Jadi sedikit flashback ya. Ya. Difabel netra untuk masuk ke jurusan teater itu kan berat. Karena kemudian kita harus bersentuhan dengan banyak visual. Sehingga ada persyaratan-persyaratan yang memang sangat sulit untuk kita penuhi. Betul. Misal tidak boleh buta warna. Nah, aku serah buta warna. MPD itu Mas, Master Peteng Dedet. Masuk lah itu. Nah, Terus? itu tidak boleh buta warna, tidak boleh cacat fisik, gagap-gagap. Waduh, iki persyaratannya koyo ngene piye aku iso nembus ya. Saya berpikir keras. Iso ya tak akali, kok men aku pengen iso entuk ilmu teater iki. Iya, betul. Ya wis, saya bikin naskah, tak akali. Oh, berarti saya harus menciptakan tokoh difabel netra nih. Oh, Di naskah prosa saya bikin tokohnya itu difabel netra. Saya pakai kacamata hitam, saya pakai tongkat ini. Nah, tongkat ini saya gunakan untuk bermain monolog. Dikiranya netranya netra acting. Iya. Setelah masuk ternyata netra beneran. Masuk. Nah, Itulah yang kemudian wah lumayan bisa masuk teater. terus dosanya gimana setelah tahu netra beneran? Kaget. Wow, kagetnya gimana? Gitu atau gimana? Kaprodinya teater itu pas tahu saya daftar ulang, nggak percaya. Loh, ono difabel netra ketompo piye ceritanya? Karena kan dari isi nggak tahu kan kalau ini ada netra yang lolos. Nggak percaya. Bahkan ketika waktu itu saya masuk ke rektorat, saya ngambil alma mater, saya mau foto KTM, sempet nggak boleh foto. Rasa foto sesuk kuliah ning kene rasa ngikuti karena banyak prakteknya kan. Kemudian saya berusaha untuk meyakinkan karena sekarang juga teknologi sudah sangat pesat. Iya, betul, dan betul. saya memberikan penjelasan-penjelasan yang positif. Akhirnya malah Anda yang menjelaskan ya? Iya, betul. Karena syarat untuk kita bisa menginklusikan perguruan tinggi yang belum inklusi, maka dari difabelnya sendiri yang harus mengedukasi. Betul. Nah, itu saya berikan edukasi. Mereka juga bertanya, bagaimana nanti ketika kamu menghadapi perkuliahan, bagaimana nanti kalau kamu dapat materi, ketika kamu ngakses itu gimana, nanti prakteknya seperti apa. Ya udah, apa yang kemudian pernah saya dapat di luar, saya ceritakan. Kendala-kendala yang nanti terjadi, bagaimananya cara mengakali, itu juga saya sampaikan. Dan ya dari isi juga alhamdulillah menyambut baik. Ya sudah, selamat mencoba, semoga kamu bisa. Karena kalau kamu sampai lulus di jurusan teater, itu akan mendobrak bahwasannya difabel netra pertama kali masuk ke jurusan teater dan ternyata dia bisa survive di sana. Bagus. Tapi sebetulnya kan itu kalau ditarik dari sejarah ya, sejarah yang fiksional ya. Itu kan juga ada, Mas. Yang dari Gua Hantu itu. Kan juga bisa di rimba persilatan. Masa cuma masuk teater aja nggak bisa ya toh? Betul. Wah, iya bener kan? Betul. Di rimba persilatan itu ada pendekar hebat ya. Betul. Nah, temannya itu, yang temannya si Kliwon itu. Iya. Itu aja bisa. Masa teater nggak bisa ya toh? Iya, betul. Dan memang kita harus banyak memberikan pencerahan, masukan, edukasi pada pemangku kebijakan bahwasanya disabilitas itu juga mereka bisa berjuang, mereka tidak melulu bisa merepotkan karena mereka juga punya skill yang harus disalurkan. Karena rata-rata teman-teman netra itu ketika berteater ya semuanya berangkat dari otodidak. Di Indonesia, marilah kita coba memberikan pemikiran-pemikiran kita sebagai disabilitas agar mereka mau mengerti dan ada ruang. Karena kalau misalnya kita berbicara lebih jauh di negara maju, misalnya negara Inggris, di sana teaternya sangat luar biasa. Difabel berteater itu sudah umum ya. Sudah umum, bahkan ada prodi itu
teater disability itu sudah ada jurusannya kalau di luar. Kalau di sini kan mata kuliahnya aja belum ada. Gitu ya. Nggih. Jadi artinya malah justru Mas Yuda yang lebih aktif menjelaskan dengan dalam hal ini ya. Betul, betul. Tapi selama kemudian berkecimpung di ISI, ini sudah semester berapa? Ini semester 4, besok OTW ke semester 5. Selama semester 4, Mas Yuda juga mendapatkan ruang kan, yang Anda maksudkan tadi akhirnya? Iya, Iya. banyak sekali ruang yang kemudian saya dapatkan dan itu bisa saya tularkan kepada teman-teman netra di luar bahwasanya teater tuh demikian, tidak hanya sesempit yang kita bayangkan gitu. Dari perjalanan Mas Yuda dari drama radio ke teater, berarti semakin mempertinggi keyakinan gitu ya? Betul. Sekarang ini ya? Betul. Semakin mantap. Nah, waktu di teater ini, apakah juga tetap seneng antagonis atau kalau di teater? Kalau di Kan soal ini penontonnya melihat Mas, kalau yang di drama radio cuma mendengar penontonnya Iya, gitu. iya. Nah ini melihat. Pilih mana Mas? Antagonis, protagonis? Kalau di teater saya sukanya tetap antagonis. Tetap antagonis ya? Iya. Tidak berubah itu ya? Tidak berubah. Karena itu berdasar dari tadi ya, Iya. Anda yang introvert, kemudian banyak tantangan ketika menjadi Tokoh antagonis ya. Apakah di teater yang sekarang ini juga sejarah atau realis? Kalau di teater yang sekarang kita belum pernah masuk ke naskah-naskah sejarah. Malah belum pernah ya? Belum pernah. Harus diedukasi itu Mas. Oh iya. Penting. Kita baru masuk ke naskah-naskah realis, ya sesekali-kali naskah-naskah non realis tapi tidak yang bersentuhan dengan kerajaan, tidak. Oh, jarang ya? Iya, jarang sekali. Besok coba diusulkan tuh Mas, biar ya toh, biar Iya, apa? betul. Artinya begini, Mas Yuda juga punya pengalaman ketika bermain dengan vokal saja, ya kan, di cerita kerajaan. Iya. Kemudian juga bisa bermain secara visual juga gitu di kerajaan. Jadi kalau saya itu karena tadi yang seperti di awal saya bilang saya berangkat awalnya itu dari drama radio. Sekarang itu saya punya keinginan bagaimana cerita sejarah ini kemudian bisa dipentaskan syukur-syukur oleh teman-teman disabilitas itu sendiri. Jadi saya itu punya bayangan ke depan TA itu bisa penciptaan. Betul. Masuk ke wilayah penyutradaraan, saya pengen mengadopsi naskah drama radio Tutur Tinular judulnya. Tutur Tinular itu kan sejarahnya kuat. Terkenal banget ya. Iya, betul. Dulu waktu drama radio si Dan Mandil itu ya? Bukan, itu Arya Kamandanu. Oh, itu yang Brahma Kumbara. Brahma Ya? Kumbara Mantili Lasmini itu di Saur Sepuh. Saur Sepuh. Iya. Nah, ini yang Arya Kamandanu. Arya Kamandanu, Arya Dipangga, Mesin, Sakawuni. Oh, yang mesin barang itu ya. Iya. Sekarang dipakai di Indomie itu ya. Terus sama. Ini Ya. cuma berguru aja. Jadi saya tuh punya mimpi karena Tutur Tinular itu juga pernah diangkat ke film. Betul. Tapi belum pernah loh cerita dahsyat ini kemudian dipanggungkan. Saya pengen ngambil salah satu episode di Tutur Tinular itu ada episode yang sangat dahsyat ya karena memang ceritanya itu perangnya juga ada, perjalanan seorang pendekar juga ada. Judulnya itu Dendam Lama dari Kurawan. Wow. Itu Ini kolosal itu ya. Iya. Itu perjalanan Arya Dwi Pangga, kakak sulungnya Arya Kamandanu yang kemudian memiliki kebencian luar biasa dengan adiknya yang setelah keluar dari desa Manguntur, desa Kurawan, itu dia menjadi senopati perang di kerajaan Majapahit. Dia iri dan dia sudah belajar banyak ilmu bela diri kayak pukulan Kidung Pamungkas, jurus-jurus pedang kembar. Dia ingin membunuh adiknya. Perjalanannya itu luar biasa. Saya tertarik tuh. Saya tertarik. Pukulan apa Kidung Pamungkas? Pukulan Kidung Pamungkas yang tadi syairnya saya bacakan di awal. Oh gitu. Ya, Nek pedang kembar itu berarti pedangnya dua berarti ya? Iya, betul. Pedangnya Bukan dua. pedang satu, matanya dua, tapi pedang dua gitu ya? pedang dua. Ya. Jadi Anda punya cita-cita pengen menyutradarai Tutur Tinular Ya, yang di kolosal gitu. panggung, ya. Dimainkan oleh teman-teman netra semua. Netra, ya. Oh, bagus sekali. Sip, sip. Semoga bisa. Jadi artinya bahwa seni ini kan cukup inklusif, Mas. Betul, Ya, bisa dilaksanakan oleh siapa saja kan. betul. Terutama yang Anda lakoni selama ini di drama radio sampai di teater isi Yogyakarta. Iya, Itu kan artinya kan bisa diterima semua pihak gitu ya. betul. Jadi oke teman-teman, jadi memang teater itu seperti yang sering kami sampaikan di berita teater itu, di komunitas berita teater itu bahwa teater itu sesungguhnya teater untuk siapa saja, teater for all gitu. Jadi tidak hanya justice yang for all, tapi juga teater for all. Kira-kira begitu Mas ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke, teater untuk semuanya ya? Yes. Oke Mas, sebelum kita akhiri. Karena kalau oke. misalnya disabilitas itu dikhususkan, itu namanya bukan inklusif, Nah, tapi betul. eksklusif. Eksklusif, ya benar.
dikhususkan itu bukan inklusi, itu eksklusif. Iya, eksklusif. Oh, nggak sih aja umum itu. Masuk. Oke, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, monggo Mas Yuda ada pesan untuk teman-teman, baik teman yang awas maupun teman yang netral terhadap teater di Jogja atau di Indonesia dan juga drama radio. Monggo. Oke. Untuk teman-temanku yang sama-sama penyandang disabilitas netra, teruslah berkarya, jangan pernah merasa puas dengan pencapaian yang belum seberapa. Beranilah keluar dari zona nyaman, karena zona nyaman itu tidak selamanya menakutkan. Bahkan ketika kita jalani dengan sungguh-sungguh, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang saya rasakan saat ini. Dan untuk para teman-teman yang awas, juga para pemangku kebijakan di akademisi seni khususnya, berilah teman-teman penyandang disabilitas ini ruang. Jangan mereka jangan dikurung atau jangan ditutup pintu perjuangan untuk mereka bisa maju dan berkembang, tapi berikanlah ruang sebanyak-banyaknya, ruang seluas-luasnya. Karena ketika kemudian itu menjadi sesuatu yang bisa membawa mereka survive, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Betul. Terima kasih Mas Yuda, Mas Yuda dari Teater Braille. Demikian tadi obrolan kami berdua, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan kita berjumpa di kesempatan yang lain. Salam Berita Teater, salam seni budaya dan merdeka.